Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Eva Tiara Hulamahya NIM 7, Lailatul Mifida NIM 9, Intan Nisa Fatimah NIM 18, Sifa Aulia NIM 20, dan Cidatun Nikmah NIM 28. Kami di sini sedikit menjelaskan tentang guru dan proses belajar mengajar. Selanjutnya, langsung saja arti dan karakteristik guru. Arti guru. Apa sih guru itu? Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian, guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau musola, dan juga di rumah dan sebagainya. Karakteristik guru. Guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, karena guru memegang kunci dalam pendidikan dan pengajaran sekolah. Guru adalah pihak yang paling dekat dengan siswa dalam pelaksanaan pendidikan sehari-hari, dan guru merupakan pihak yang paling besar peranannya dalam menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Karakteristik kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik dengan akhlak yang mulia. Sebagai seorang guru, kepribadian merupakan hal yang sangat penting karena merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Guru juga berperan sebagai pembimbing, pembantu, dan anutan. Kepribadian itulah yang menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didik itu. Terutama bagi anak didik yang masih kecil, atau yang masih berada di tingkat sekolah dasar, atau bagi mereka yang berada di tingkat menengah. Nah, karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif. Apa sih fleksibilitas kognitif itu? Kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan yang memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, guru juga harus memiliki resistensi, yaitu daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Fleksibilitas kognitif guru terdiri atas 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi karakteristik pribadi guru, yang kedua dimensi sikap kognitif guru terhadap siswa, yang ketiga dimensi sikap kognitif guru terhadap materi pelajaran dan metode mengajar. Berdasarkan dimensi ketiga tersebut, karakteristik guru dibedakan menjadi 2, yaitu guru yang luas dan guru yang kaku. Perbedaan guru yang luas dan guru yang kaku berdasarkan 3 dimensi tersebut saya jelaskan. Nah, tabel pertama, karakteristik kognitif pribadi guru atau ciri perilaku kognitif guru. Ada yang guru luas dan guru kaku tadi yang saya jelaskan. Yang pertama, menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar. Yang guru kaku tampak terlampau dikuasai oleh rencana pelajaran sehingga alokasi waktu sangat kaku. Dan guru luas menjadikan materi pelajaran berguna bagi kehidupan nyata siswa, mempertimbangkan berbagai alternatif cara mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa, mampu merencanakan sesuatu dalam keadaan mendesak. Yang terakhir, dapat menggunakan humor secara proporsional dalam menciptakan situasi PBM yang menarik. Dan guru kaku tak mampu memodifikasi materi silabus, tak mampu menangani hal yang terjadi secara tiba-tiba ketika pengajaran berlangsung. Yang keempat, terpaku pada aturan yang berlaku meskipun kurang relevan. Yang kelima, terpaku pada isi materi dan metode yang baku sehingga situasi PBM monoton dan membosankan.
Tabel kedua, sikap kognitif guru terhadap siswa. Guru luas menunjukkan perilaku demokratis dan tenggang rasa kepada semua siswa. Ulang, tenggang rasa kepada semua siswa. Responsif terhadap kelas. Yang ketiga, memandang siswa sebagai partner dalam PBM. Yang keempat, menilai siswa berdasarkan faktor yang memadai. Yang kelima, berkesinambungan dalam menggunakan ganjaran dan hukuman sesuai dengan penampilan siswa. Dan guru kaku terlalu memperhatikan siswa yang pandai dan mengabaikan siswa yang lamban. Yang kedua, tidak mampu atau tidak mau mencatat isyarat adanya masalah dalam PBM. Ketiga, memandang siswa sebagai objek yang berstatus rendah. Yang keempat, menilai siswa secara berserampangan. Yang kelima, lebih banyak menghukum dan kurang memberi ganjaran yang memadai atas prestasi yang dicapai siswa. Tabel ketiga, sikap kognitif guru terhadap materi dan metode. Guru luas menyusun dan menyajikan materi yang sesuai kebutuhan siswa, menggunakan macam-macam metode yang relevan secara kreatif sesuai dengan sistem materi. Yang ketiga, luas dalam melaksanakan rencana dan selalu berusaha mencari pengajaran yang efektif. Yang keempat, pendekatan pengajarannya lebih problematik sehingga siswa terdorong untuk berpikir. Yang guru kaku terikat pada isi silabus tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa yang dihadapi. Yang kedua, terpaku pada satu atau dua metode mengajar tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan sifat materi pelajarannya. Yang ketiga, terkait hanya pada satu atau dua format dalam merencanakan pengajaran. Yang keempat, pendekatan pengajarannya lebih preskriptif, tahu perintah, tahu hanya memberi petunjuk, tahu kemampuannya. Yang kedua, keterbukaan psikologi. Keterbukaan ini merupakan dasar kompetensi profesional, kemampuan dan kewenangan melaksanakan tugas keguruan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Hal ini juga menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan tugas seorang guru. Menurut Reber 1998, guru yang terbuka secara psikologis biasanya ditandai dengan kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor ekstern, antara lain siswa, teman, dan lingkungan pendidikan tempatnya kerja. Ia mau menerima kritik dengan ikhlas, di samping itu juga memiliki respon terhadap pengalaman emosional dan perasaan tertentu orang lain. Nah, ada beberapa signifikasi yang terkandung dalam keterbukaan psikologis guru. Yang pertama, keterbukaan psikologis merupakan prakondisi atau prasyarat penting yang perlu dimiliki guru untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, keterbukaan psikologis diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan yang harmonis antara pribadi pendidik dan peserta didik. Pengalaman seorang guru ditentukan oleh kemampuannya dalam menggunakan pengalamannya sendiri dalam hal berkeinginan, berperasaan, dan berfantasi untuk menyesuaikan diri dengan peserta didiknya. Jika seorang guru lebih cakap menyesuaikan diri, maka ia akan lebih memiliki keterbukaan diri. Ditinjau dari sudut fungsi dan signifikannya, keterbukaan psikologis ini merupakan karakteristik kepribadian yang penting bagi guru sebagai direktur belajar dan panutan bagi siswanya. Oleh karena itu, hanya guru yang memiliki keterbukaan psikologis yang diharapkan berhasil dalam mengelola proses belajar mengajar. Optimisme muncul karena guru yang terbuka dapat lebih terbuka dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhan para siswanya, yang bukan hanya kebutuhan guru itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laila Mifida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Mifida, NIM 9. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari
pemateri sebelumnya mengenai kompetensi profesionalisme guru. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari profesionalisme dan juga kompetensi. Apa sih itu profesionalisme? Profesionalisme menurut Sanusi merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan secara terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Nah, sedangkan kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau merumuskan suatu hal. Jadi, pengertian dasar kompetensi itu kemampuan atau kecakapan. Sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya mengenai pembagian dari kompetensi profesionalisme guru. Ada dua, ada kompetensi inti dan ada kompetensi lainnya. Kompetensi inti dibagi menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Sedangkan kompetensi lainnya dibagi menjadi 3, yaitu kompetensi dalam mengajar, kompetensi membangun kekuatan siswa, dan juga kompetensi penunjang. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kompetensi inti meliputi kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, misalnya pemahaman peserta didik dalam materi ya. Lalu perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Jadi, kemampuan pedagogik itu merupakan penguasaan guru terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan juga intelektual dari peserta didik. Selain itu, guru juga harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran yang mendidik. Nah, selain itu, guru juga harus menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, dan juga guru bisa melakukan evaluasi pembelajaran ya, melakukan penilaian dan proses evaluasi proses belajar mengajar, dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, kompetensi kepribadian guru merupakan penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Jadi, guru harus mempunyai kompetensi kepribadian yang meliputi misalnya yang bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta menjunjung tinggi kode etik guru. Dan yang terakhir juga bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan juga berakhlak mulia ya tentunya. Nah, yang ketiga, kompetensi sosial guru merupakan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik atau tenaga kependidikan lainnya, orang tua atau wali murid peserta didik, dan juga masyarakat setempat. Jadi, kompetensi sosial itu berkaitan dengan
kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul secara simpatik, dan juga mempunyai jiwa yang menyenangkan sehingga pelaksanaan proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu kompetensi profesional guru. Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi kompetensi. Jadi, kemampuan profesional guru meliputi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, dan juga mengembangkan keprofesional lanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Nah, yang terakhir ada kompetensi lainnya. Ada 3. Yang pertama, kompetensi dalam mengajar. Meliputi mengajar dan mengembangkan potensi siswa, merancang pembelajaran yang menarik, membangun pembelajaran yang menarik, dan juga memahami gaya mengajar guru adalah gaya belajar siswa, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang efektif ya. Yang kedua, ada kompetensi membangun kekuatan siswa, meliputi membangun rasa percaya diri pada siswa, membangun daya ingat siswa, membangun motivasi siswa, membangun komunikasi dan empati, membangun kreativitas dalam pembelajaran, memahami beragam kecerdasan siswa, dan juga menerapkan model pembelajaran kecerdasan majemuk di sekolah. Dan yang terakhir, ada kompetensi penunjang guru. Meliputi keahlian menulis, meneliti, keahlian bahasa asing, dan juga mendorong siswa agar mau membaca. Jadi, guru selain mengajar itu harus mempunyai kompetensi penunjang ya, meliputi tadi kompetensi menulis, meneliti, dan juga kompetensi yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intanisa Fatimah NIM 18 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lailatul Mifida tentang guru dalam proses belajar mengajar. Biasanya dalam pembelajaran kita mengenal metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Ternyata metode tersebut tidak dapat menjadikan seseorang mampu mengajar. Lantas, apa yang dapat menjadikan seseorang mampu mengajar? Yaitu petunjuk tentang bagaimana merancang jalan pengajaran. Nah, jalan pengajaran itu yang tertera pada PowerPoint ya. Yang pertama, tujuan pengajaran yang hendak dicapai pada jam pelajaran itu. Sebelum kita melakukan tujuan pengajaran, kita hendak mengetahui atau memahami konsep yang kita harapkan. Nomor 2, kemampuan guru. Misal ada guru yang pandai berbicara, maka lebih baik menggunakan metode ceramah. Jika ada guru yang lihai bernyanyi, lebih baik menggunakan metode bernyanyi dalam sebuah pembelajaran. Yang terpenting adalah peserta didik itu paham dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, keadaan alat-alat yang tersedia. Misal ingin belajar biologi, ingin mengamati benda terkecil, kita memerlukan alat seperti mikroskop. Misal dalam matematika, kita ingin menggambar sebuah diagram, kita perlu alat seperti penggaris atau jangka. Dan yang nomor 4 yaitu jumlah peserta didik. Misal dalam satu kelas itu terdapat 100 orang. Nah, lebih baik menggunakan metode ceramah. Berbeda dengan dalam satu kelas itu 10 anak misalnya. Itu lebih baik menggunakan metode diskusi, interaksi lebih baik. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar.
Nah, keterampilan dasar mengajar ini merupakan syarat seseorang guru menjadi profesional. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Ada yang mengatakan bahwa berpikir itu adalah bertanya. Nah, bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diterima dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan untuk berpikir. Selanjutnya, nomor 2, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon bersifat verbal atau nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik, feedback, bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Yang nomor 3, keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus yaitu suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Biasanya dalam sebuah pembelajaran kita bisa membuat sebuah games di mana masih berkaitan dengan materi pembelajaran dan membuat anak semakin semangat dalam belajar. Nomor 4, yakni keterampilan menjelaskan, yaitu penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Nomor 5, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pelajaran atau set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prokonduksi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan menutup pembelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Yang nomor 6 yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok itu merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Dan yang nomor 7 yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu nomor 8, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Biasanya berkisar antara 3-8 orang. Nah, pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudari Syifa Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia NIM 20. Di sini saya akan mengajukan penjelasan mengenai peran guru di era saat ini. Langsung saja. Peran guru pada saat ini sangat penting dalam proses belajar mengajar siswa. Karena berkaitan dengan faktor utama dapat berlangsungnya sebuah proses belajar mengajar. Namun dalam pengaplikasiannya, guru itu selain memberikan dampak positif bagi siswa itu, dampak positifnya itu dapat meningkatkan mutu pendidikan dan wawasan murid atau peserta didiknya, serta menambahkan semangat belajar dengan motivasi-motivasi yang guru berikan. Tapi juga bisa memberikan dampak negatif, yaitu apabila guru tersebut melanggar dari kepribadian dan karakteristik seorang guru pada semestinya.
seperti tindak kekerasan dalam bentuk fisik, batin, maupun seksual. Nah, contoh kekerasan dalam bentuk batin itu bisa membuat peserta didik atau muridnya itu tidak mau atau enggan untuk berangkat ke sekolah. Dia mengalami tekanan batin karena tidak senang dengan gurunya, atau karena ada perbuatan dari gurunya yang tidak mengenakan si peserta didiknya, sehingga si peserta didik mengalami tekanan batin. Yang ada juga contoh kekerasan seksual, itu bisa juga dilakukan oleh si kepala sekolah itu melakukan kekerasan seksual itu kepada muridnya di kantor ruangannya sendiri. Itu juga bisa mempengaruhi tekanan batin seseorang murid tersebut, juga bisa berpengaruh juga pada psikologi si peserta didik. Selanjutnya, peran guru di era milenial. Era milenial ini era di mana itu teknologi sangat berkembang dengan pesat, di mana juga guru juga harus bisa menyelesaikan keadaan di era milenial ini untuk menciptakan murid atau peserta didik yang berkualitas. Peran guru di era milenial itu salah satunya ada guru sebagai pendidik, guru sebagai orang tua di sekolah, guru mengedepankan pendidikan karakter, guru sebagai motivator dan konseling bagi anak didik, guru mengimbau anak didik yang tidak bisa sesuai dengan aturan yang berlaku, guru mengayomi siswa bila mana salah dalam bersikap, dan juga guru harus menunjukkan wibawa guru dalam keseharian di sekolah dan masyarakat. Guru ini dalam era milenial ini harus sangat-sangat berkualitas ya. Satunya ada selanjutnya itu ada filosofi kertas dan pena pada peran guru di masa pandemi COVID ini. Masa pandemi COVID ini, peran guru itu memiliki tantangan yang sangat besar, karena selain guru jadi penggerak, juga guru harus memperhatikan si peserta didik atau muridnya. Kembali ke filosofi kertas dan pena. Kertas itu diibaratkan peserta didik atau murid. Kertas polos diibaratkan peserta didik atau murid yang tidak tahu apa-apa, dan pena itu diibaratkan sang guru di mana kalau pena atau guru tersebut menuliskan di dalam kertas itu tidak sesuai atau tidak bagus, juga akan menghasilkan tulisan yang tidak bagus pula. Sebaliknya, jika pena atau guru tersebut memberikan atau menuliskan tulisan yang baik pada kertas, juga akan menghasilkan tulisan yang baik pula. Itu diibaratkan untuk filosofi kertas dan pena pada peran guru di masa pandemi COVID-19. Guru yang berkualitas akan menghasilkan murid yang berkualitas juga. Saya pernah mendengar kata-kata, orang hebat dapat melahirkan karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan banyak orang hebat. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya Hitatun Nikmah, NIM 28 akan melanjutkan penjelasan tentang skill guru. Nah, skill guru ini dibagi menjadi dua, yaitu ada soft skill dan hard skill. Soft skill ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau hard skill ini adalah keterampilan guru, penguasaan guru dalam tentang materi, ilmu pengetahuan, teknologi yang dikuasai untuk menunjang pembelajaran. Lalu kalau ada soft skill ini dibagi menjadi dua ya, ada interpersonal skill dan intrapersonal skill. Inter dan intra ini sangat berbeda ya. Kalau inter ini kan komunikasi secara sosial, kalau intra ini berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kalau inter, kita itu sebagai guru itu kan secara sosial itu kan digugulan ditiru. Nah, kita kan bisa
menunjukkan sebuah sikap apresiatif, lalu mudah senyum, lalu komunikasi yang baik, lalu ada intrapersonal skill yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari diri dalam seorang guru, yaitu ada kekuatan kesadaran. Nah, seorang guru ini harus mempunyai kesadaran penuh akan profesinya. Kalau sebagai seorang guru ini harus menampilkan yang baik agar bisa dicontoh oleh murid-muridnya. Lalu ada kekuatan tujuan tentunya pembelajaran itu mempunyai tujuan yang jelas ya. Kalau tidak ya tujuan dari pendidikan itu tidak akan dicapai dengan baik kalau kita tidak mempunyai tujuan. Lalu kekuatan keyakinan. Nah, seorang guru ini harus mempunyai keimanan yang kuat agar dalam penyampaian materi juga tidak hanya menyampaikan materi saja, namun juga meningkatkan keimanan para siswa. Lalu ada kekuatan cinta. Nah, seorang guru ini harus memiliki cinta kepada siswanya, cinta kepada materi yang diajarkan agar tujuan pendidikan ini dapat mudah terrealisasikan. Lalu ada kekuatan energi positif. Nah, seseorang guru itu harus mempunyai energi positif sehingga energi ini tuh berpengaruh besar bagi lingkungannya. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada referensi yang kita pakai. Nah, ini merupakan referensi yang dipakai oleh kelompok 8, bisa dibaca. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.